adalah kelayakan Al-Quran. Jadi kita akan melihat dalam dua dimensi atau dalam dua aspek, mengargumenkan kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk dan kapan, di mana ayat-ayat yang bisa dipakai sebagai petunjuk dan pendekatan itu bagaimana. Jadi ini sudah saya buat satu kertas, mungkin bisa dilihat atau bisa dibaca. Ini memang terbalik ya, coba diperhatikan saja ini biar cepat. Nah, ini di satu segi adalah Al-Quran, kelayakan Al-Quran, kapan Al-Quran ini tidak layak. Kemudian di satu segi lain akan saya bahaskan, ini ada lampu hijau lain akan saya, kapan Al-Quran ini bisa layak. Nah, pertama kita akan melihat karena ini sudah menjadi kebanyakan yang ditempuh masyarakat Islam, persoalan kenapa kelayakan Al-Quran melalui Ahlu Sunnah itu perlu dipertanyakan. Nah, karena jawab singkatnya, karena terbukti tidak layak sebagai petunjuk. Nah, itu jawaban singkatnya. Jadi kita akan jabarkan kenapa pendekatan pemahaman yang dibentuk oleh Ahlu Sunnah ternyata terbukti tidak layak sebagai petunjuk kepada kebenaran. Nah, ketika saya katakan Ahlu Sunnah, ini anda yang di bawah, untuk anda mengerti, ketika saya katakan Ahlu Sunnah itu sudah termasuk hadis, kumpulan hadis, baik itu Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis lainnya, itu sudah termasuk kitab fikih, itu sudah termasuk sirah Muhammad, itu sudah termasuk asbabun nuzul, itu sudah termasuk pemikiran-pemikiran dalam mazhab oleh para mazhab, itu sudah termasuk opini-opini atau pemikiran-pemikiran dari tokoh-tokoh Islam seperti Al-Ghazali yang sudah populer dalam masyarakat Islam. Jadi ketika saya katakan asbabun nuzul, ketika saya katakan Ahlu Sunnah, itu sudah termasuk komponen-komponen yang saya sebutkan itu. Nah, jadi bahasanya agar lebih sederhana dan singkat. Nah, jadi memang bermasalah menurut kajian saya. Yang saya lihat, pendekatan yang dirumuskan oleh Ahlu Sunnah untuk memahami Al-Quran ini sungguh bermasalah dan sungguh menjerumuskan dan dapat mematikan akal pikiran kita. Nah, sehingga oleh karenanya perlu kita pertanyakan, perlu kita gugat, kenapa pendekatan Ahlu Sunnah itu sangat tidak bermakna, tidak mendidik, tidak membawa kita kepada pencerahan, tidak membawa kita kepada kemerdekaan berpikir, tidak membawa kita kepada kreativitas dan produktivitas hidup, ya kan, sehingga kita ini bisa menjadi orang yang terbaik dalam membentuk karakter atau dalam mewujudkan cita-cita hidup. Nah, kalau di barat ini ada istilah nanti, how you can become the best version of yourself. Nah, bagaimana kita ini menjadi orang the best, menjadi orang yang ideal seperti yang kita bayangkan. Nah, melihat ajaran dan pemikiran Ahlu Sunnah, ini tidak mungkin menciptakan orang-orang Islam kepada orang-orang yang rahmatan lil alamin, yang bisa berguna buat dirinya dan juga bisa berguna bagi orang banyak. Nah, itu alasan singkatnya. Sehingga banyak dimensi-dimensi yang saya dapat dari pemikiran Ahlu Sunnah itu melenceng dari konsep-konsep alam, prinsip-prinsip alam, dan kebanyakan menjerumuskan dan berdongeng. Nah, ketika pemikiran yang dirangkumkan dan dirumuskan oleh Ahlu Sunnah mengandung dongeng, maka hal yang demikian tidak bisa dijadikan petunjuk. Yang namanya aja dongeng bukan berdasarkan fakta dan bukan berdasarkan
elemen-elemen yang bisa kita telusuri duduk perkara sebuah permasalahan dalam realitas alam. Nah, makanya pemikiran percaya buta yang dipegang oleh Ahlussunnah sungguh tidak mendidik dan tidak dapat dijadikan sebagai petunjuk. Nah, jadi di dalam tradisi Ahlussunnah itu terbentuk seorang tokoh, yaitu Nabi Muhammad. Nah, karena Ahlussunnah memegang suatu prinsip tertentu, maka bentuk Nabi yang diciptakan dalam Ahlussunnah atau ajaran Ahlussunnah itu juga tidak bisa dijadikan sebagai patokan kebenaran. Artinya Nabi Muhammad dalam Ahlussunnah adalah fiksi. Nah, kenapa ini saya kaitkan dengan Nabi Muhammad? Karena ajaran Ahlussunnah itu tidak terlepas daripada ajaran-ajaran yang kita dapat dalam kitab fikih, kitab hadis, kitab asbabun nuzul dan lainnya. Makanya sungguh relevan saya kaitkan persoalan fiksinya Nabi Muhammad dalam Islam itu sungguh bermasalah dalam dua dimensi. Karena yang pertama adalah karena isi daripada narasi bermasalah, kemudian juga konsep sanad, ya kan, yang sering disebut science of hadis. Jadi konsep sanad pada hakikatnya adalah konsep-konsep cara menipu dalam beragama. Ujungnya ke situ. Walaupun dibilang science of hadis atau science of hadis, tetapi pada hakikat, pada corak mereka menelusuri satu narawi, itu kan ujungnya kepada cara-cara menipu dalam beragama demi menjustifikasikan klaim dongeng saja. Jadi tidak ada substansi di dalamnya. Nah, dalam pada ini saya ingin mengangkat satu ayat, akan kita angkat nanti ayat 33 dari surah 40, yang sering dipegang oleh Ahlussunnah bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir atau the seal of the prophet. Nah, kita akan argumenkan kenapa klaim itu bermasalah dan sungguh berdongeng dan bertentangan dengan prinsip alam. Nah, jadi sebelum saya mengangkat itu, yang pertama saya akan menyebutkan satu alasan yang paling mendasar dalam Ahlussunnah itu ayat 2 dan ayat 3 dari surah Al-Baqarah. Dimaknakan, ini kok intinya saja ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu dimengerti bahwasanya Al-Quran ini satu kitab yang tidak diragukan kepada orang-orang muttaqin. Nah, yang perlu kita pertanyakan, apa arti muttaqin menurut pemikiran Ahlussunnah? Jadi jawabannya ada pada ayat ketiga, cara mereka memaknakan ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Dipahami alladzina yu'minuna bil ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi artinya muttaqin artinya adalah orang-orang yang percaya buta kepada unsur yang tidak bisa difaktualkan dalam alam. Nah, ini pondasi yang cukup bermasalah dalam Ahlussunnah. Jadi terjemahan yang mereka pakai sungguh bermasalah, pendekatan Al-Quran yang demikian. Karena dari fondasi pendekatan Al-Quran saja sudah bermasalah. Jadi muttaqin dalam ayat 2 itu dimaknakan, artinya muttaqin artinya adalah orang-orang yang percaya buta, yang membabi buta kepada unsur-unsur yang berdongeng, unsur-unsur yang tidak bisa diraih oleh indera manusia, unsur-unsur yang di luar daripada yang ada di dalam alam ini, alam semesta ini, yang tidak bisa dijangkau baik secara indera atau pemikiran dan juga secara fakta. Nah, sehingga unsur ini dijadikan satu fondasi sebagai tempat untuk membodohkan dan mendongengkan klaim-klaim lainnya. Karena mereka sendiri tidak ada di dalam ruang yang gelap itu, kita diajak ke ruang yang gelap yang tidak bisa diraih oleh indera manusia, sehingga ruang gelap ini atau tabir gelap ini jadi banteng
tempat kaum Ahlussunnah bersembunyi atau mensembunyikan klaim mereka. Karena sesuatu yang tidak bisa difaktualkan, jadi diserahkan ini hanya sekedar keyakinan. Nah, ini yang membuat fondasi Ahlussunnah sungguh bermasalah secara intelektual, secara moralitas tidak bermoral, secara intelektual tidak bisa dijadikan bahan intelektual yang murni, yang jujur. Kemudian secara pendekatan kepada untuk membentuk karakter yang baik tidak bisa dijadikan fondasi untuk kita menciptakan seseorang atau kita sendiri ini untuk membentuk karakter kita ini yang kita inginkan itu bagaimana. Karena hasil dan prosesnya itu tidak bisa dievaluasi. Dalam alam itu bagaimana, nilainya itu bagaimana, kalau ada kekeliruan, kalau ada hal-hal yang kurang, di mana yang perlu diperbaiki, kalau ada tanggung jawab pribadi yang perlu dilakukan, tidak bisa disubstansikan tanggung jawab apa yang perlu diembankan. Kalaupun ada tanggung jawab karena kepercayaan yang buta, itu lepas tangan, tidak mau tahu. Nah, jadi itu suatu hal yang sungguh bermasalah secara fondasi. Melalui pendekatan Ahlussunnah membuat Al-Quran ini tidak relevan dan tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk, dan malah mematikan akal pikiran karena menjerumuskan dan membuat kaum bertindak zalim dalam beragama. Seperti yang sama-sama kita lihat perlakuan syariat Islam. Nah, ini satu contoh yang sudah di depan mata kita. Syariat Islam dalam tradisi Islam adalah bentuk pemahaman percaya buta seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi kekerasan dalam agama Islam berbuat zalim karena kepercayaan yang buta. Alasannya karena pendekatan cara mereka memahami Al-Quran itu sendiri sudah memang memakai kepercayaan buta sebagai modal akidah, sebagai modal iman. Kan istilah-istilah yang demikian dipakai. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya akan kembali tentang ayat yang saya sebutkan tadi, ayat 40 dari surah 33, tentang konsep Muhammad sebagai Nabi terakhir dalam Ahlussunnah. Nah, untuk diketahui, dalam Al-Quran tidak ada konsep Nabi terakhir. Nah, ini perlu dicatat anda-anda yang di bawah. Dalam Al-Quran tidak ada konsep Nabi terakhir dalam Al-Quran. Nah, kenapa tidak ada istilah Nabi terakhir atau penutup Nabi-Nabi? Atau dalam bahasa Inggris itu sering disebut the seal of the prophet. Dalam Al-Quran tidak ada istilah yang demikian. Yang ada, yang kita dapat adalah seorang yang memiliki moral excellence. Nah, ini kalau konsep itu ada, moral excellence, artinya moralitas yang bagus, yang indah, yang agung. Nah, kalau konsep itu ada, tetapi penutup nabi-nabi enggak ada. Nah, makanya Rasulullah wa khataman nabi bukan artinya penutup nabi-nabi. Ya kan? Nah, jadi itu satu catatan yang sangat penting untuk dimengerti, bahwasanya dalam Al-Quran itu tidak ada istilah penutup nabi-nabi, karena Rasul atau yang membawa pesan-pesan yang menginspirasikan kita ini, yang terbuka mata kita ini, yang membuat cakrawala kita ini luas. Rasul itu ada kapan saja, di mana saja, selama dunia ini masih berputar. Maka sejauh itu akan terus ada Rasul di setiap negara, tetapi dalam sendi spiritualitas, dalam setiap pola pikir, state of mind. Jadi Rasul itu ada dalam setiap saat state of mind. Apapun corak pola pikir kita ini, ada Rasul, bentuk Rasul di situ. Nah, makanya menurut Al-Quran
Rasul itu akan terus ada, dan wa khataman nabi, konsep wa khataman nabi itu maknanya adalah moral excellence atau moral ethic, ya kan? Moral ethic, etika yang bermoral. Jadi cara hidup kita ini manusiawi, yang nilai-nilai yang baik lah. Nah, itu persoalan ayat 40 dari surat 33. Nah, nanti ayat itu bisa Anda kaji sendiri dengan ayat-ayat yang lain yang terkait. Kemudian saya ingin menyebutkan persoalan Nabi itu di dalam persoalan kata Nabi Muhammad, karena ini masih relevan. Dalam Al-Quran itu ada 5 kali kata Muhammad disebutkan. 4 kali di dalam bagian surah, 1 kali nama surah. Tidak satu pun yang dimaksud atau direferensikan kepada sesosok seperti yang kita dapat dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab hadis lainnya, termasuk Sirah Muhammad, termasuk kitab fikih, termasuk Asbabun Nuzul. Tidak satu pun Anda akan dapat bahawa kata Muhammad itu direferensikan kepada corak-corak perangai atau individu atau sesosok seperti yang kita dapat dalam kitab-kitab hadis. Nah, itu persoalan kata Muhammad. Nah, kemudian kita akan melihat dimensi lain kenapa Al-Quran ini, kapan Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk. Nah, dan apa ada sesi percakapan ini atau ada, nanti ada. Ini pemaparan dulu, Pak. Ya. Ya, pemaparan dulu, nanti ada sesi bertanya, ada sesi menanggapi nanti, Pak. Ya, Pak, ya. Ya. Terima kasih, Pak Fahmi. Terima kasih ya. Nah, poin yang lain, kenapa Al-Quran ini tidak layak sebagai petunjuk? Karena dalam Ahlus Sunnah mereka memakai ayat-ayat yang terbalik, seperti yang begini. Ayat 256 itu kan ada konsep la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Tetapi dalam Ahlus Sunnah pemahaman itu dibalik, harus paksa. Ya, makanya ada konsep militer, dimiliterkan, Islam itu dimiliterkan. Seperti dalam syariat Islam itu kan ada tentara-tentara yang orang yang dianiaya itu dipanggung, dicambuk sehingga pingsan dan berdarah. Itu kan di belakangnya itu kan tentara, pakai pasukan-pasukan tentara, sehingga konsep tidak ada paksaan dalam beragama dalam Islam itu hanya slogan palsu. Ya, itu salah satunya, ya kan. Nah, kemudian ayat lain dalam Ahlus Sunnah itu sangat tidak dianjurkan untuk pakai akal. Sehingga ayat 26 atau begini, ayat 36 dari surah Al-Isra, kan ayat 36 dari surah Al-Isra yang menganjurkan kita untuk pakai akal, itu sangat tidak dianjurkan hal-hal yang demikian. Nah, makanya ayat 179 dari surah Al-A'raf juga tidak laku. Nah, kemudian persoalan karakter. Nah, karakter itu ada dalam ayat 26 surah Al-A'raf. Persoalan yang seindah-indahnya pakaian adalah karakter yang baik. Nah, itu diperuntukkan kepada semua jenis kelamin, baik Anda laki-laki, perempuan, waria, orang gay, semua, baik itu Anda apapun warna kulit, ya kan. Jadi ayat 26 dari surah Al-A'raf itu sangat tidak laku dalam dimensi syariat Islam, karena pendekatan perangai atau karakter yang baik itu tidak dibentuk dalam bentuk hal yang bisa difaktualkan dalam alam, tetapi hanya sekedar percaya buta.
Tetapi itu pun melalui hal yang tidak bisa ditempuh oleh indera manusia. Artinya diharapkan karakter yang baik itu, orang-orang yang baik itu akan terjadi ketika kita mati, ketika kita dikuburkan. Nah, konsep-konsep itu yang bermasalah. Sehingga manusia, orang Islam yang menempuh Ahlussunnah itu susah membentuk dirinya dan susah memperbaiki dirinya. Kemudian ayat lain, ini banyak ayat yang perlu saya kaitkan, tetapi hanya contoh, ya kan, hanya contoh. Kemudian ayat 29 dan ayat 123 dari surah Al-Maidah, dari surah Al-Maidah itu diajak kita ini untuk memerangi orang-orang yang berlainan pendapat. Nah, ini satu hal yang sangat keliru. Ini coba dikoreksi saya nih kalau saya silap ya. Surah 9, saya kira surah apa nama surah? Bukan surah 9. Itu sebentar ya. Sebentar kawan. Taubah. Ya, Taubah 29 dan 123, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Nimbrong ya. Jadi ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah itu dipakai sebagai instrumen untuk memerangi orang-orang yang memang berlainan pendapat atau yang berpikir kritis. Nah, itu sungguh merusak, sehingga pendekatan Al-Quran yang demikian rupa, Al-Quran ini tidak relevan semakin kita memakai pola pikir yang demikian, semakin Al-Quran ini malah menjadi bumerang, menjadi hal yang sungguh merugikan diri kita sendiri. Nah, itu dari sendi kenapa Al-Quran ini tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk. Kalau pendekatan dan metode yang ditempuh seperti yang barusan saya terangkan tadi. Nah, secara ringkas demikian. Kemudian yang kedua, apa bisa Al-Quran ini menjadi petunjuk? Kan sebagai inspirasi, sebagai elemen-elemen yang mencerahkan akal pikiran kita. Bisa. Contohnya Al-Quran ini harus ditempuh melalui pemahaman yang faktual dalam alam. Pemahaman itu harus bisa ditelusuri seluk-beluk sebab akibat, sehingga buahnya itu bisa terlihat. Nah, karena apapun ceritanya, dari buahnya itu kamu akan tahu siapa mereka. Sebaliknya juga demikian. Ya kan, dari hasil yang kita ciptakan pada diri kita ini, perangai, tingkah laku, kualitas hidup, mereka akan tahu siapa kita. Nah, jadi Al-Quran itu bisa menjadi sebagai petunjuk kalau pemahaman yang dibentuk itu dalam ranah alam, dalam ranah realitas alam. Makanya konsep-konsep percaya buta yang mengarah kepada sesuatu yang tidak bisa diraih oleh indera manusia itu tidak bisa menjadi satu pegangan seperti saya katakan tadi. Oleh karenanya pemahaman ghaib dalam ayat 3 itu harus dimaknakan dalam ranah alam, apapun bentuk dimensinya, baik itu subjektif atau objektif. Nah, kita punya perasaan, punya pemikiran itu kan tidak bisa diraba oleh tangan kita, tetapi kita bisa tahu, kita bisa mengalami. Dan hal itu ada dalam alam karena ada dalam diri kita, ya kan, baik kita ini bahagia atau sedih atau mendapat satu intuisi atau satu pencerahan, itu semua kita bisa mengalami. Sejauh dimaknakan itu kepada hal-hal yang bisa dialami oleh semua manusia, nah itu bagus. Sehingga ayat 4 dari surah Ar-Rahman, surah 55, Allamahul Bayan. Jadi ilmu yang faktual menjadi pencerahan, menjadi petunjuk. Sebelum pemahaman ilmu berfakta tidak bisa menjadi bayan. Makanya ada beberapa ayat dalam Al-Quran itu sungguh penting dan sungguh menarik, saya kira. Kemudian ayat 42 daripada surah
Al-Baqarah itu dikatakan jangan campur adukkan mana yang fakta, mana yang faktual, mana yang berdongeng, mana yang konspirasi teori. Ya kan? Perlu dipilah-pilah. Nah, itu satu petunjuk yang bagus. Nah, kalau kita merumuskan pemahaman dengan demikian, Al-Quran ini bisa bermanfaat. Bisa menjadi satu buah pemikiran dan mengajak kita kepada kritis, seperti kita menggunakan ayat 36 dari surah Al-Isra yang mengacu kita untuk menggunakan akal, untuk menggunakan pikiran kita ini. Kemudian di sisi lain kepada ayat 163 dari surah Al-Baqarah, persoalan la ilaha illa huwa. Nah, huwa di sini tidak bisa ditunjukkan kepada seorang dewa atau hantu yang dijadikan sebagai Tuhan. Jadi la ilaha illa huwa ar-Rahman ar-Rahim pada ayat 163 itu perlu dimaknakan satu pemahaman huwa itu adalah kembali kepada diri kita ini. Jadi huwa itu adalah diri kita ini untuk bisa menciptakan diri ini bermanfaat kepada diri sendiri dan juga orang lain. Rahmat bagi sendiri dan juga rahmat bagi orang sekeliling dan dunia. Nah, itu baru menarik. Jadi la ilaha illa huwa, bukan tidak ada Tuhan selain Tuhan yang ada dalam agama Islam, bukan demikian. Itu sungguh mentermuskan kalau poros orientasinya ke situ. Nah, lanjut. Ayat 11 dari surah Al-A'raf yang mengatakan tentang pembentukan karakter itu harus mulai dalam diri manusia, inside out process. Nah, ayat ini sangat tepat seperti yang kita baca dalam kitab Bible. Dari buahnya akan kamu mengenal siapa mereka. Ya kan? You shall know them by their fruits. Oh, sebentar ya. Kenapa nih? Sebentar ya. Ada gangguan ini. Coba bersabar di bawah ya. Ini saya tidak tahu kenapa ada gangguan ini. Sebentar ya. Oh. Sebentar. Oke. Sorry, ada gangguan teknik sedikit. Sebentar ya. Nah, ayat 11 itu sangat mengena, mempersoalkan tentang bagaimana membentuk karakter kita ini, yaitu harus dimulai dari dalam. Ini saya kutip ayatnya ini ya, biar ini lebih mengenal apa yang saya maksud. Manusia itu tidak akan bisa merubah nasibnya sebelum dia bisa merubah apa yang ada dalam dirinya, yaitu pola pikir. Karena apa yang ada di dalam dada, apa yang ditanam dalam dada ini akan keluar, tidak bisa disembunyikan. Sehingga dari buahnya itu akan kamu tahu siapa mereka. Apa yang ditanam di dada itu akan keluar, pada suatu saat akan keluar. Sehingga kalau kita mau menciptakan satu pembaharuan dalam diri kepada karakter, kepada orang yang produktif, kreatif, sehingga kita bisa hidup lebih bermakna dalam hidup, itu prosesnya harus mulai dari dalam. Nah, ayat ini kalau pemikiran Al-Quran ditempuh seperti ini sungguh bagus dan sungguh penting. Apalagi mengerti diri dalam diri ini kan sungguh penting. Prosesnya itu bagaimana? Kemudian ayat 31 dari surah Ar-Rahman itu kan ada konsep fattabi'uni. Ini saya kutip ayatnya. Fattabi'uni itu lebih baik dimaknakan dengarlah suara hati. Jadi dari hati, ada getaran hati Rasul, suara pesan-pesan itu terjadi dalam setiap dalam ciptaan manusia secara fitrah.
Nah, kita ayat 31 dari surah Ar-Rahman itu mengajak manusia untuk membina hati. Pembinaan hati ini adalah bagian daripada kata Nabi dalam Al-Quran. Jadi, wa khataman Nabi adalah satu bentuk karakter yang indah, yang baik dengan pembinaan hati ini, yang juga terkait dengan pola pikir, apa yang dikirim oleh yang diinspirasikan oleh akal. Ya kan, jadi hati ini bisa menyaring. Nah, jadi demikian pendekatan Al-Quran yang saya kira sangat bermakna dan sangat signifikan bagi pertumbuhan psikologi kita pribadi, pertumbuhan produktivitas dan kreativitas kita ini. Kalau ditempuh ayat-ayat yang demikian yang mengacu kepada pemahaman yang faktual dalam alam, prosesnya itu sangat bersandar kepada unsur-unsur yang fakta. Nah, itu sungguh bagus. Jadi demikian perbedaan dua pendekatan Al-Quran. Kapan Al-Quran ini bisa merusak diri, kapan Al-Quran ini bisa menyerumuskan, kapan Al-Quran ini tidak bisa dijadikan sebagai penunjuk. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Pendekatan Al-Quran melalui Ahlussunnah sungguh sangat menjerumuskan dan tidak bisa kita jadikan sebagai petunjuk. Nah, sekali lagi, namun kalau pendekatan pemahaman Al-Quran melalui pemahaman yang faktual dalam alam, nah itu bagus, bisa dijadikan petunjuk. Nah, sekira demikian secara garis besar overview daripada isi topik yang akan kita bahas. Tentunya Anda-anda di bawah sudah punya banyak pertanyaan, sudah tidak sabar menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Nah, sekarang kita sudah mulai bisa membuka panel untuk menjawab pertanyaan atau argumen yang sudah saya tuangkan barusan. Silakan Pak Nabirong, kalau ada hal yang tidak sempat atau belum saya cover tadi, silakan kalau ada yang perlu ditambah. Ya, saya rasa sudah itu dulu Pak sebagai intinya ya, pembukanya ya. Nah, itu sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan. Kita sapa dulu teman-teman yang baru bergabung juga ya. Ada Pak Ibnu Syihab juga. Ya, Pak Ibnu, selamat malam, selamat datang di rumah. Terima kasih nih Pak Ibnu, sudah ikut nih bro, terima kasih banyak. Ya, oke, untuk sesi ini kita bisa buka. Tadi Pak Fahmi sepertinya mungkin sudah menyiapkan pertanyaan ataupun sanggahan ya. Boleh Pak Fahmi ya tadi ya, Fahman ya, Pak Fahman. Oke, Pak Fahman, silakan Pak Fahman ya. Oke, lanjut kami. Jadi dari pemaparan tadi yang cukup panjang lebar hingga saya kadang-kadang banyak yang terluput juga dari dari pemaparan yang cukup panjang tadi, saya berkesimpulan bahwa Al-Quran manapun layak sebenarnya, layak. Nah, apakah itu Al-Quran Taurat, Injil, Zabur? Jadi tidak ada. Jadi kalau judulnya kelayakan Al-Quran, maka jawaban dari pemaparan saudara lonceng Maradona tadi itu layak sebenarnya, masih relevan. Bahkan Al-Quran kan tidak menutup pintu, sebagaimana yang dikutip tadi surah Ar-Rahman kan, ya maksyaral jinni wal insi inistata'tum antan fudu min aktaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Kan tidak melarang kan Kang Cakra kan? Tidak melarang kan dari ayat itu? Iya, begini, nampaknya Anda salah paham topik yang kita bahaskan. Tadi saya terangkan fokus diskusi atau presentasi membandingkan kapan Al-Quran ini bisa menjerumuskan, pendekatan mana Al-Quran ini bisa merusak diri. Ya kan, itu dari satu segi, satu pendekatan. Kemudian kita bandingkan kapan Al-Quran ini bisa bermakna, bisa menjadi kitab aspirasi, bisa membantu kita untuk berpikir. Jadi dua pendekatan ini ada yang sudah terlihat di mata kita.
yang sudah menjadi tradisi, pendekatan Al-Quran yang berlandaskan kitab hadis, kitab fikih, asbabun nuzul, dan narasi-narasi yang dibentuk oleh mazhab, dan narasi-narasi yang dituangkan dan argumen yang dirumuskan atau dibentuk oleh Imam Al-Ghazali dan tokoh-tokoh agama Islam yang menjagokan tradisi dan syariat Islam sebagai fondasi Islamic ortodoksi atau Islam yang ortodok. Nah, pendekatan itu yang sudah kita lihat terbukti menjerumuskan, terbukti hanya menjurus umat Islam kepada kezaliman dalam beragama. Nah, makanya argumen saya angkat tadi, kok bisa demikian? Ya kan, kenyataan ini tidak bisa dipungkiri. Kenyataan ini sudah di mata depan kita semua untuk bisa Anda teliti. Efek daripada pendekatan pemahaman, ya kan, pemahaman atau makna yang diberikan kepada ayat sehingga menjerumuskan umat kepada kezaliman dalam beragama. Nah, itu sendi-sendi yang membuat Al-Quran ini tidak relevan, tidak bisa menjadi sebuah petunjuk, malah bisa menjerumuskan seperti kenyataan. Nah, kalau pendekatan yang demikian, kalau Anda melihat argumen orang, begini, yang salahnya pendekatan Al-Qurannya atau pemahamannya? Nah, pemahamannya. Makanya saya bilang tadi, Al-Quran itu layak kan? Apakah itu Al-Quran Taurat, Injil, ataupun Al-Quran Nul Karim? Kan layak berarti? Tidak. Jadi pemahamannya yang belum sesuai selera, kan begitu kira-kira? Oh, begini, saya mempertanyakan kelayakan Al-Quran sebagai karena begini, Al-Quran kalau tidak dimengerti, tidak dipaham, itu tidak bisa menjadi tidak bisa kita katakan layak kalau kita tidak tahu apa itu di dalamnya. Jadi ketika Anda tahu, itu pun perlu dipertanyakan. Apakah orientasi pemikiran dan pemahaman yang dibentuk apa yang dibaca itu ke substansinya apa? Nah, jadi kelayakan ini yang saya pertanyakan tadi, ketika setelah diproses pemahaman apapun cara pendekatan makna yang dibentuk itu, ujungnya itu kemana? Jadi kelayakan setelah kita bentuk satu pemahaman ayat, kalau arti yang dibentuk itu menjerumuskan diri sendiri, sehingga Al-Quran itu tidak bisa menjadi satu petunjuk dan tidak layak sebagai penunjuk kalau dipegang cara demikian. Nah, jadi yang saya pertanyakan bukan teks itu sendiri, bukan teks yang jadi masalah. Jadi jadi kelayakan pemahaman. Ya. Betul. Sehingga karena kelayakan pemahaman yang dibentuk itu keliru atau melenceng atau miring, sehingga Al-Quran itu sendiri bisa dalam dimensi dalam kondisi demikian tidak layak. Walaupun karena begini, sering orang Islam ini sudah sering mereka mempamerkan begini kan. Dipegang begini, Al-Quran begini, bilang pulang-pulang, kan ditonjolkan demikian kan. Nah, hal-hal yang demikian perlu kita pertanyakan. Apa benar Al-Quran mengatakan demikian? Apa benar makna yang dirumuskan demikian? Apa benar tujuan Al-Quran demikian? Apa benar Tuhan mengeluarkan Al-Quran untuk menciptakan manusia ini saling bunuh-membunuh, saling membenci dan saling melakukan kekerasan demi atas nama Tuhan? Nah, dengan mempertanyakan dimensi pemahaman yang mereka bentuk, kita bisa pilah-pilah. Bisa jadi dalam itu sudah terbukti bahwasanya tradisi Islam yang pemahaman yang ada dalam kitab fikih dan alasan-alasan adanya asbabun nuzul ternyata hanya menjerumuskan umat kepada pemahaman yang tidak faktual, berdongeng. Saya kira demikian jawabannya. Terima kasih Pak Fahmi. Ya. Mungkin yang lain ini bisa panjang, tapi saya kira Anda sudah tahu pokok permasalahan. Nah, itu sebuah pikiran itu bisa dikembangkan
ketika ada percakapan, kan gitu. Kalau saya mendengar cerita dongeng itu bukan sebuah pikiran namanya, masih hayalan juga. Tapi kalau mau dikasih kesempatan yang lain ya silakan juga. Kalau tidak mau panjang, lanjut. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum. Salam Ustaz Ibnu Syihab. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, tadi kan Abang Bang Cakra bawa surat Al-Baqarah ya, ayat kedua dan ketiga tadi. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi yang Abang baca tadi kitab ini, betul kan? Yang diterjemahkan di situ Alkitab, ya kitab yang biasanya diterjemahkan kitab ini. Tetapi itu bisa dimaknakan lagi. Tapi fokus argumen itu bukan kepada di situ, tetapi fokus saya baca ayat 2 itu kepada muttaqin. Apa artinya muttaqin dalam pemikiran Ahlussunnah? Itu. Gini, kalau kita pakai kata zalika di situ, dia tidak ada artinya ini di dalam teks Arabnya. Itu tidak ada kata ini. Benar. Harusnya kalau dia mau pakai kata ini, ayatnya berbunyi seperti ini. Hazal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ini baru. Benar. Iya, benar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya lagi yang terkait ayat yang dibawa sama Fahman ya. Pak Fahman tadi itu kan baca, kalau nggak salah dengar saya, ya ma'sarul jinni wal insi ini stata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fangfuzu la tanfuzu illa bisultan. Itu bisultan, nggak pakai tak tapi pakai tok hurufnya. Nah, terus apa yang dimaksud dengan al-jin wal insan wal insi itu? Karena itu kan ada alif lam ininya ya, gitu. Nggak mungkin kan jin dengan al-jin itu sama gitu kan. Buat apa ada alif lamnya? Terkecuali Bapak meyakini bahwa Al-Quran itu memang tulisan tangan manusia sehingga ada salahnya dalam menulis gitu. Nah, kalau Al-Quran itu sudah salah tulis, ya sungguh nggak layak untuk menjadi petunjuk. Ya. Terlebih ada satu ayat di dalam Al-Quran, apalagi kawan-kawan muslim ini patokannya harus ke Muhammad. Harus. Nggak ada Muhammad, nggak ada Allah. Terkecuali kawan-kawan muslim ini meyakini bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali mampu memberitakan wahyu. Belum selesai saya Pak. Saya belum selesai. Sedikit lagi. Lanjut. Nah, ada ayat yang berbunyi itu di surat Al-Qasas itu, innaka layahdi mayyasha man ahabbata. Jadi sesungguhnya Muhammad nggak bisa memberi petunjuk baik kepada orang yang dikasihinya ataupun bukan. Lah kalau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk, ya ngapain diikutin gitu. Karena tidak ada satupun orang selain Nabi Muhammad yang pernah bertemu Jibril dan mendapat wahyu. Ya silakan Pak kalau mau dibantah. Pak Fahmi tadi mau komen, silakan. Enggak, ini yang dipersayalkan tadi tentang ayat yang saya baca apanya? Permasalahan kata yang digunakan tadi kan Bapak bisultan, sedangkan di situ bisulton itu kan pakai tok, bukan pakai tak, kan beda tuh. Bisulton. Terus bisulton. Ya ma'sarul jinni wal insi, siapa yang dimaksud al jin dengan wal insi itu? Itu kan ada itu sosoknya itu gitu kan? Ya. Itu aja. Nah. Siapa yang maksud jin dan insi? Itu kan ada subjeknya tuh. Ada. Kalau menurutmu siapa?
Halo kawan. Mau belajar sama Kristen, Pak? Gimana sih, Pak? Saya Kristen. Oh, Kristen. Jadi begini Pak Fahmi, persoalan ini akan saya lanjutkan. Jadi tadi ada poin yang menarik yang diangkat oleh Bapak Bukan, yang dalam Ahlus Sunnah kita lihat ternyata ilmu yang dianggap datangnya dari Nabi atau ilmu yang dianggap datangnya dari kaum ulama. Oke, baik, begini. Agar clear, Ahlus Sunnah yang dimaksud yang bagaimana dan siapa pemiliknya itu? Oke, yang saya maksud Ahlus Sunnah itu sudah termasuk kitab hadis, di dalamnya itu sudah termasuk kitab fikih, sudah termasuk asbabun nuzul, sudah termasuk argumen-argumen para mazhab, sudah termasuk maksud saya agar supaya yang kita tembak itu tertuju pada sasaran, bukan yang kita tembak itu angin. Jadi kalau dimaksud Ahlus Sunnah, saya jadi pikir apa itu Ahlus Sunnah, siapa yang dimaksud itu? Oke, ini barusan saya terangkan untuk menyederhanakan bahasa. Ketika saya katakan Ahlus Sunnah adalah tradisi-tradisi yang dirujukkan kepada kitab hadis, kepada kitab fikih, kepada asbabun nuzul, kepada pemikiran-pemikiran mazhab, kepada pemikiran-pemikiran tokoh Islam, baik itu Al-Ghazali dan lain-lain. Nah, jadi untuk menyederhanakan bahasa, karena banyak unsur di dalam paket itu, jadi saya sebutkan Ahlus Sunnah. Nah, itu. Nah, yang kalau kita sebut Islam, kalau kita pakai kata Islam itu cuma 5 perkara saja, nggak banyak. Oke, baik. Saya ingin menambah komen yang ditunjukkan oleh Bapak Bukan. Sekiranya itu menarik, persoalan menjadikan Muhammad dalam Ahlus Sunnah itu atau dalam tradisi Islam, adanya Nabi Muhammad sebagai fokus daripada sumber ilmu, sebagai ilmu. Ternyata dari dari figur Muhammad itu sendiri fiksi menurut Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran nampaknya mengklaim ilmu yang didapat oleh manusia tidaklah sebanding apa yang kita dapat dari Sang Pencipta. Nah, tetapi dalam tradisi Islam, ilmu Sang Pencipta itu tidak begitu di-open, tetapi yang difokuskan adalah ilmu-ilmu dongeng yang dianggap lebih tinggi nilainya daripada ilmu-ilmu yang mengacu kepada unsur-unsur yang fakta atau ilmu-ilmu pencipta. Jadi ada kemiringan, kejauhan siapa ilmu yang lebih hebat dalam tradisi Islam, sehingga orang Islam salah fokus atau salah kaprah kemana yang seharusnya mereka merundu, ya kan? Seharusnya mereka merundu kepada keputusan. Kalau memang dianggap ada Tuhan, diterima adanya ciptaan Tuhan, maka yang lebih mengerti tentang makna Al-Quran seharusnya kan dirujukan kepada Tuhan. Bukan dirujukan kepada dongeng atau kepada klaim-klaim ulama yang tidak bisa ditelusuri hipotesis mereka itu kemana. Nah, tetapi dalam praktek malah bukan demikian, malah mereka lebih menonjolkan kitab hadis dan kitab fikih dan pemikiran-pemikiran yang dibuat-buat seperti konspirasi teori, malah itu yang menjadi satu pegangan. Nah, itu pedoman. Jadi begini, jadi kalau kita ke Afrika, maka kita akan lihat Yesus dalam bentuk warna kulit hitam. Kan begitu. Kalau kita ke Cina, kita akan lihat Yesus dalam mata sipit. Kan begitu, Om? Apakah yang membantu orang Cina itu si mata sipit yang digantung yang bisa disentil pelirnya itu? Kan tidak. Saya kurang mengerti poin yang Anda maksud. Poinnya adalah ketika seseorang berharap pada yang digambarkan itu lebih parah lagi, halusinasinya sudah digambarkan itu, ya kan? Misalkan kita ke Afrika ataupun ke Manado, kan, maka
Yang kita lihat Yesus yang tergantung itu kulitnya hitam. Apakah benar kulit Yesus yang sebenarnya hitam? Saya masih tidak nyambung tentang poin yang ada maksud. Bisa kita ini kembali, namanya sudah. Dalam Islam kata Muhammad itu lahir batin cahaya. Lalu bagaimana kita sambungkan itu? Cahaya itu petunjuk. Misalkan begini, ada sebuah barang dalam kegelapan, kan itu tidak terlihat. Begitu lampu dinyalakan, maka teranglah barang itu. Nah, itu Muhammad itu. Cahaya, nur. Kenapa Om Cakra pakai kacamata? Kan karena kabur. Kalau tidak kabur, tidak pakai kacamata. Nah, kacamata itu adalah jembatan untuk melihat barang. Dapat? Saya tidak. Nah, itu Muhammad itu cahaya, lahir batin cahaya. Maka tidak ada gambaran. Anda bisa nggak menggambarkan bagaimana bentuk cahaya? Oke, saya tidak permasalahkan persoalan cahaya atau kebenaran yang menjadi satu pencerahan. Saya tidak permasalahkan ke situ. Yang saya permasalahkan adalah ketika cahaya yang dimaksud ternyata bukan cahaya, kegelapan. Artinya, klaim yang kita dapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan narasi-narasi yang ada dalam Asbabun Nuzul bukan mencerahkan akal pikiran kita. Maka yang demikian itu tidak bisa dijadikan cahaya. Artinya, kalau mencerahkan berarti cahaya kan? Kalau mencerahkan ya cahaya. Kemudian cahaya itu tidak hanya datang harus dari harus merujuk kepada satu kitab. Kayak yang namanya cahaya yang universal ada di mana saja, dari mana saja. Seperti saya katakan waktu pembukaan sesi ini, saya terbuka. Inilah kadang-kadang ini tergantung minusnya berapa. Kan tidak semua orang harus pakai kacamata yang sama kan? Kan begitu. Nah, logika desainnya. Begini, saya ingin kembali kepada pokok persoalan agar tidak buyar. Ada dua pendekatan yang sudah menjadi yang menjadi pemikiran yang harus kita gugat. Yang pertama, pendekatan yang sudah ada dalam tradisi Islam, adanya kitab hadis, adanya kitab fikih, adanya asbabun nuzul. Nah, argumen yang saya angkat, pendekatan Al-Quran melalui kitab-kitab tersebut ternyata membuat Al-Quran ini ternyata rangkuman-rangkuman definisi Al-Quran yang mereka bentuk membuat Al-Quran ini tidak relevan, membuat Al-Quran ini tidak bisa menjadikan sebagai petunjuk, membuat berarti intinya pendekatannya Al-Qur'annya tetap hudalina, tetap pedoman kan gitu. Pendekatan yang dibawa orang sekarang begini, karena tadi sudah saya baca, kalau Mas Cakra bisa membuat sebuah ijtihad baru dengan pendekatan, kan Al-Qur'an tidak marah itu. Jadi bukan Al-Qur'annya yang salah. Begini, nampaknya kita sudah kembali kepada argumen kita awal. Saya tidak permasalahkan tentang teks Al-Quran itu sendiri. Alhamdulillah. Dan juga teks yang namanya teks itu ya teks. Saya tidak terima teks itu diklaim misalkan wahyu. Teks itu diklaim misalkan kebenaran, tanpa mengetahui apa yang dibaca, apa yang makna yang dibaca. Sehingga konsep wahyu, kalau diklaim Al-Quran ini wahyu, tidak bisa dikatakan wahyu sebelum pemahaman itu bisa difatwakan dalam alam. Sebelum pemahaman itu adalah sebuah statement atau pemikiran yang bisa ditelusuri hipotesisnya itu bagaimana, sehingga esensi daripada statement atau terjemahan bisa bermakna. Nah, ke situ. Saya kira sudah jelas tentang posisi argumen yang kita angkat. Ada dua posisi.
Mungkin Pak Ibnu ingin menanggapi. Terima kasih Pak Fahmi. Sedikit pertanyaan saya tadi belum dijawab. Siapa? Baik sama host atau sama Bang Fahman? Oke, bisa Anda terangkan pertanyaan Anda sekali lagi? Kan tadi hostnya bawa salah satu ayat Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang host tekankan di kata mutakin, sedangkan saya membahas ayatnya. Karena host tadi berkata kitab ini menjadi petunjuk untuk orang-orang mutakin gitu. Nah, kata ini yang host katakan itu tidak ada di teks Arabnya. Karena di Arabnya menggunakan kata zalika, bukan haza. Kalau misalnya dia pakai ini, maka harusnya ayatnya berbunyi hazal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau saya salah, tolong kawan-kawan Islam dibantah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tanya sama Bang Fahman, kan tadi dia bawa ayat ya ma'sarul jinni wal insi. Ini stata'atum, surat Ar-Rahman ayat 33 itu kalau nggak salah ini. Yang mau saya tanya adalah siapa al-jin wal insinya itu yang dimaksud? Ya. Jin itu pikiran. Lanjut. Sebentar Pak Fahmi, sekira pertanyaan yang kedua itu agak keluar daripada topik, bisa didiskusikan di kalau ada waktu lain nanti, atau kalau kita ada waktu tersisa nanti. Tetapi saya ingin menjawab dulu. Yang saya baca itu adalah terjemahan yang sudah diadaptasikan oleh Ahlussunnah, bukan terjemahan saya. Oke, bukan terjemahan saya. Yang dikritik itu kan terjemahannya, bukan ayatnya, kan teksnya. Benar. Nah, jadi kalau saya saya kritik itu teksnya. Jika teksnya aja bermasalah, maka ya nggak layak jadi kitab suci. Benar. Iya. Jadi fokusnya sekarang dulu pemahaman yang dibuat, misalkan terjemahan yang sudah populer. Ini adalah kitab, diterjemahkan demikian. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, kan terlepas daripada teks dulu. Nah, kemudian mutakin itu ada detailnya. Makna mutakin itu sering direferensikan kepada allazina yu'minu dan nabil ghaibi. Secara intinya, mutakin itu adalah orang-orang yang percaya buta kepada unsur-unsur yang tidak bisa difaktualkan dalam alam, yang tidak bisa dimengerti oleh indera manusia. Nah, jadi itu poin argumen yang saya angkat, bagaimana cara mereka mendekati atau merumuskan pemahaman. Jadi saya argumenkan, saya gugat, kalau itu yang mereka dapat, apa yang mereka baca, ya kan, baik itu setelah mereka membuat terjemahan atau sebuah pemikiran, saya menggugatkan pemikiran demikian membuat Al-Quran ini ujungnya tidak relevan, dan malah pemikiran itu dijadikan fondasi akidah dalam beragama, sehingga percaya buta kepada hal yang tidak berfakta itu jadi modal akidah, modal iman. Itu secara doktrin bermasalah, secara pendekatan pemahaman Al-Quran bermasalah. Kalau demikian, akibatnya sudah banyak kita lihat di mata kita, membuat agama Islam ini semakin hari semakin tidak relevan, dan kekerasan dalam beragama karena memang mengandung unsur-unsur yang demikian. Umat bisa terjerat dan terbungkus dalam kegelapan, sehingga kebenaran yang dicari itu sudah susah disubstansikan makna dan nilai kebenaran yang dicari. Nah, demikian. Jadi persoalan teks nanti, kalau ada misalkan zalikal kitabul la raiba fihi itu ada bermasalah, itu ada diskusi kita lain, nanti bisa kita fokuskan ke situ, persoalan teks. Nah, tapi sekarang kita fokuskan tentang pemahaman dulu yang sudah diadaptasikan oleh umat secara umum, dan efek yang terlihat di dalam kehidupan. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih atas
poin yang diangkat. Jadi perkara ayat yang diangkat oleh kawan kita Fahmi itu bisa didiskusikan pada kali lain nanti, karena itu agak sedikit agak sedikit menyebar kepada dimensi lain. Saya kira itu menarik, memang pertanyaan Anda menarik, tetapi bisa kita angkat kembali nanti kalau ada waktu. Terus yang terakhir, host, terkait ayat yang saya bawakan tadi, bahwa memang Al-Quran nggak layak untuk jadi kitab suci atau kitab memberi petunjuk, adalah di surat Al-Qasas ayat 56. Innaka latahdi man ahabbta walakinnallaha yahdi man yasha. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu tidak bisa memberi petunjuk. Ya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sendiri tidak bisa memberi petunjuk, siapa umat Islam yang bisa bertemu dengan Allah? Iya. Ya. Siapa umat Islam yang bisa menerima wahyu selain Muhammad? Ataukah para sahabat menerima wahyu? Kan itu yang menjadi standarnya, kan? Iya. Standarnya umat Islam itu adalah Muhammad. Kalau Muhammadnya juga bisa ngasih petunjuk, ya maka gugur semua risalahnya. Ya, makanya menarik. Itu kisah surah Qisas ayat 56 ya. Makanya tadi waktu saya buka sesi ini, waktu saya menerangkan tentang argumen itu saya bawa ayat 40 dari surah 33. Yang di situ Rasulullah wa khataman Nabi, itu Nabi di situ bukan Nabi Muhammad. Jadi konsep Nabi Muhammad yang ada dalam tradisi Islam, menurut analisa saya, adalah hanya fiksi. Artinya ayat 56 yang Anda sebutkan itu tidak bisa direferensikan kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu. Nabi Muhammad yang di karakter, yang figur Nabi Muhammad dalam kitab fikih sungguh keliru kalau umat Islam menganggap Nabi yang ada dalam kitab fikih adalah sesosok Nabi yang menerima wahyu atau yang mengeluarkan Al-Quran ini. Karena dari bacaan yang saya dapat, konsep Nabi bukanlah sesosok seperti yang kita dapat dalam kitab fikih dan kitab hadis. Makanya ayat Rasulullah wa khataman Nabi itu bukan Nabi penutup Nabi, artinya, dan juga Rasul itu akan terus ada sepanjang masa. Nah, jadi itu landasan pemikiran yang membuat banyak hal yang dirumuskan oleh para penulis Ahlus Sunnah atau penulis Asbabun Nuzul dan pengumpul kitab hadis sangat bermasalah. Sangat bermasalah. Terima kasih banyak Pak. Bukan, nanti bisa kita kupaskan lebih lanjut terhadap poin yang Pak Cakra, terima kasih. Berarti Pak Cakra udah sepakat ya, bahkan Al-Quran pun nggak layak untuk jadi kitab suci. Tergantung tadi buat ininya dulu Pak. Ya. Maaf, jangan dibuat konklusi dulu Pak. Kita di sini masih membahas. Jadi jangan masih membahas. Iya, siap. Jangan dibuat dulu satu supaya teman-teman itu masih bisa membantah gitu kan, bahwa masih banyak orang yang tidak sepakat dengan itu gitu. Iya. Gitu. Nah, teman-teman yang tidak sepakat ini yang justru harus kita undang, bagaimana untuk bisa mematahkan argumen-argumen yang dari tadi sudah dilancarkan oleh Pak Cakra dengan membabi buta. Teman-teman Islam, saya sangat berharap teman-teman itu bisa mematahkannya. Saya kira Pak Cakra dengan sendirinya saja dia bisa berpikir begitu, bagaimana dengan teman-teman yang sangat banyak ini? Nggak mungkin tidak mampu, karena teman-teman pastinya juga belajar tentang itu, gitu, supaya tidak menjadi satu framing saja oleh satu pihak. Ayo teman-teman bantah Pak Cakra ini, supaya teman-teman yang di bawah yang tidak sepakat dengan Pak Cakra bisa paham, dan mereka setuju bahwa Pak Cakra bernarasinya mungkin kurang tepat, atau mungkin pemikiran Pak Cakra mungkin kurang tepat. Ayo silakan teman-teman, minta naik ya, gitu. Silakan. Lanjut Pak. Ini Pak Ibnu mungkin lagi menunggu, ingin
mengontribusi pemikiran argumen. Bagaimana Pak Ibnu? Terima kasih sekali ini sudah ikut nimbrung, sudah ikut nimbrung. Iya. Izin. Iya, baik. Jadi saya tidak ngikuti dari awal, tapi sepertinya saya insya Allah paham lah dengan yang disampaikan Prof. Cakra. Saya ingin menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Furqan ayat 30 kalau tidak salah. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Hal yang nanti akan dikeluhkan oleh Rasulullah adalah ternyata bahwasanya umat Ahlus Sunnah, karena temanya Ahlus Sunnah di sini, Ahlus Sunnah akan meninggalkan Al-Quran atau menjadikan Al-Quran itu terhalang. Artinya betul bilang Cakra tadi, Al-Quran secara teks, secara ajaran bisa saja baik ya. Maksudnya sudut pandang orang lain ya. Kalau Islam kan sepakat bahwasanya semua isi Al-Quran itu hudan linnas. Tapi di tatanan praktek, khususnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sangat jauh panggang daripada api, karena memang banyak sekali perbuatan-perbuatan, sikap, perilaku di kehidupan sehari-hari itu justru jauh dari ajaran yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim. Bahkan di Ahlus Sunnah ada konsep Al-Quranu ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Quran. Secara teori Quran itu jadi sumber utama hudan dinas, tapi kalau secara praktek kan tidak. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu lebih butuh kepada sunnah daripada Al-Quran, daripada sunnah kepada Al-Quranul Karim. Nah, ini yang menjadi kerancuan-kerancuan dan banyak sekali di kehidupan kita. Al-Quran bilang apa, yang dikerjakan apa. Tadi membahas tentang kebebasan berpendapat, tentang kebebasan beragama, tapi ternyata faktanya boro-boro kebebasan beragama, beda manhaj, beda madhab, beda golongan saja, itu kadang menimbulkan sentimen atau perpecahan. Jadi kalau umat Islam kembali kepada Al-Quran dan dengan pemahaman yang benar, tanpa ada intervensi dari manapun, sebagaimana yang sedang digalakkan dan sedang diupayakan oleh Islam reformis, oleh Islam-Islam yang berkemajuan, yang istilahnya betul-betul memahami isi kandungan Al-Quran, memahami konsep dalam berbangsa, bernegara, memahami hukum insaniyah, kemanusiaan, keadilan. Itu insya Allah pemahaman Sunni akan Islam dan akan Quran itu menjadi lebih baik insya Allah, dan besar kemungkinan tidak ada lagi yang namanya kekerasan di dalam beragama. Saya yakin seyakin-yakinnya, andai kata umat Islam memahami Quran dengan pemahaman yang benar, maka akan tercipta kedamaian dan kenyamanan, bukan hanya untuk internal Islam sendiri, bahkan seluruh tatanan umat manusia. Namun ya sayang beribu sayang, kita jelas harus melihat fakta yang ada, jauh panggang daripada api. Namun juga tidak tepat kalau kita katakan dan kita generalkan umat Islam secara umum ya. Walaupun sekali lagi sebagaimana kata Al-Quran, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Umat beragama itu sepertinya agama manapun itu memang yang paham akan agamanya lebih sedikit daripada yang hanya ikut-ikutan, termasuk juga di Islam.
meskipun mayoritas Muslim misalnya, tapi saya tidak yakin yang betul-betul paham dengan ajaran Islam, betul-betul paham dengan ajaran Al-Quran itu mungkin tidak sampai separuhnya atau sepertiganya lah, kalau mungkin tidak sampai juga. Sehingga di sini saya rasa menjadi masalah bersama, karena ketika manusia yang melakukan masalah itu berarti masalah kemanusiaan. Dan terkadang agama itu yang KTP ini sebenarnya apa ya, lebih dijadikan ini saja, apa, simbol atau status saja, jarang yang sampai meresap di hati. Tapi saya yakinnya Pak Cakra, kalau umat Islam memahami Islam dengan benar, minimal seperti yang saya pahami, insya Allah kita akan selalu hidup damai bersama.